Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk saudara saya Yahya Saquf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, artinya alumni sarang, kiai ya, santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan, liberal kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita tentang sejarah, bahwasanya kita tahu di tahun 1926 tanggal 31 Januari, dikala itu banyak berkumpul para ulama, para kiai sepuh yang mereka masih concern untuk agama kita, agama Islam. Mereka masih fokus terhadap pembinaan tauhid. Di tanggal 31 Januari 1926 hadirlah perkumpulan itu, yang kita tahu lahirlah Nahdlatul Ulama, karena dari berkumpulnya para ulama, mereka mempersatukan umat melalui Nahdlatul Ulama di saat itu, yang di saat itu diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Teman-teman semua, kita tahu bersama kiai-kiai terdahulu juga banyak mereka menimba ilmu di tanah kelahiran Rasulullah SAW, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Artinya adalah yang mereka bawa adalah tauhid kepada Allah. Yang mereka tinggikan adalah tauhid kepada Allah. Sehingga pada saat muktamar Nahdlatul Ulama, mereka juga memberikan penjelasan, memberikan isyarat-isyarat penting akan bahayanya aliran-aliran sesat, bahaya latennya komunis. Ini luar biasa. Para ulama-ulama terdahulu, mereka yang mengambil pelajaran langsung, bahkan menerapkan ilmu dari Imam Syafi'i di Indonesia ini, mereka concern dalam membina tauhid kita. Apalagi kita sama-sama saksikan, ya, kita sama-sama saksikan di video dari Kiai Muhammad Najih Maimun, atau kita kenal bersama bernama Gus Najih. Beliau punya pesan yang sangat luar biasa. Kita akui bagaimana almarhum dari ayahnya, Kiai Ma'mun Zubair, yang kita tahu belum lama beliau meninggal di Makkah, kota suci. Ini juga salah satu permintaan dan doa beliau, bahkan dimakamkan di Baqi, makam dari puluhan ribu para syuhada. Ini dijamin oleh Allah SWT akan diberikan syafaatnya. Dari silsilah, dari sejarah yang ada, bahwasanya memang NU ini luar biasa. Namun belakangan kita temukan, belakangan NU di tahun-tahun sekarang ini banyak di kalangan muda yang masih punya semangat menuntut ilmu, semangat dalam belajar, tapi kita temukan bahwasanya ada di antara kita yang memang
terpleset, tidak ikut petuah dari kiai-kiai kita dulu. Kiai Hasyim Asy'ari udah banyak jelas menyampaikan. Bahkan saya pernah dengar juga ceramah salah seorang kiai kita yang mengatakan bahwasanya ketika kita jujur di dalam menyampaikan pesan dari Kiai Hasyim Asy'ari yang punya kitab sangat luar biasa tebalnya, ini sebenarnya rujukan semua ini dari ulama-ulama terdahulu yang memang ini menyampaikan tauhid kepada Allah. Pesan yang membuat saya tersentak ketika saya lihat video dari Gus Najih, Kiai Muhammad Najih Maimun, bagaimana ternyata tatkala masuk benda haram, tatkala masuknya harta haram, tatkala masuknya makanan-makanan haram, ini punya efek yang luar biasa. Apalagi beliau menyinggung tentang bagaimana NU sudah ada yang masuk dari harta-harta yang haram. Efeknya apa? Oke, begini teman-teman. Saya ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para rasul-rasulnya Allah, para utusan-utusannya Allah. Ya ayyuhar rusul. Ini sebuah seruan khusus untuk para rasul yang nantinya para rasul ini akan menyampaikan kepada umat-umatnya. Ya ayyuhar rusul, apa perintahnya? Kita lihat ayat ini, ada dua perintah yang Allah sampaikan. Pertama, kulu minat thayyibat. Makan dari harta-harta yang halal. Makan dari makanan-makanan yang halal, thayyibat, dan juga baik. Ini perintah yang pertama. Mengapa jadi penting bagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada para rasulnya, para utusannya, sehingga para rasul ini menyampaikan kepada umatnya? Ternyata teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata penting tatkala segala sesuatu di dalam tubuh kita ini diawali dengan yang halal, dari harta yang halal, makanan-makanan halal, ini amat sangat penting. Kenapa? Karena untuk mencapai sebuah perintah yang kedua dari Allah di ayat ini, wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Artinya adalah kalau kita ingin mampu melaksanakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita, kalau tidak diawali dengan yang halal, kalau tidak diawali dengan makanan yang halal, harta-harta halal, maka mustahil amal soleh ini akan bisa terlaksana. Maka mustahil amal soleh ini bisa kita lakukan. Makanya pesan dari Gus Najih ini harus kita jalanin saat ini. Ini luar biasa. Makanya saya tersentak. Dan bagi kita nih sebenarnya, bagi kita yang ada di NU, ini bagi kita ini tamparan hebat. Pesan yang disampaikan oleh Gus Najih. Kenapa? Karena boleh jadi memang dari harta haram ini membuat kita, pertama, ya, masuknya harta haram ke dalam tubuh membuat kita jadi sulit menerima nasihat. Nasihat-nasihat baik itu selalu dihindari, dijauhkan. Terus kemudian cenderung kalau masuk dari harta yang haram, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Cenderung melakukan perbuatan maksiat. Cenderung justru malah jauh meninggalkan Allah, meninggalkan syariat-syariat Allah, dan nyaman berada di lingkungan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini pesan. Kulu minat thayyibat, makan harta yang halal, makanan-makanan yang halal, harta-harta yang halal. Kemudian kalau ini sudah kita lakukan, punya efek yang luar biasa dari organisasi yang kita jalani saat ini. NU kah, Nahdlatul Ulama kah, atau yang lainnya. Sehingga demi Allah, kalau kita sudah mengawali semua dari yang halal, maka tubuh kita ini akan senantiasa mudah melakukan semua amal-amal soleh, perintah-perintah Allah dengan mudah. Bahkan mudah menerima nasihat, mudah menerima hidayahnya Allah SWT.
Makanya buat teman-teman yang sulit tatkala disampaikan sebuah hal yang benar, makanya kalau kita menepis selalu informasi yang benar, terus ajaran-ajaran yang benar, caranya mudah sebenarnya. Cek adakah yang pernah masuk harta haram ke tubuh kita, adakah yang pernah masuk makanan haram. Kalau ada, berarti benar sebuah pernyataan dari Allah, sebuah peringatan dari Allah, sebuah perintah dari Allah bahwasanya wa'malu sholihan, kerjakan amal soleh. Dan ketika kita ingin memudahkan untuk melakukan amal soleh, harus lihat dari harta yang halal masuk ke dalam tubuh kita, makanan-makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya ucapkan jazakallah khairan ahsanul jaza buat Kiai. Saya salam hormat kepada beliau, salam ta'zim, Kiai Muhammad Najih Maimun hafizahullah, yang memberikan pesan luar biasa kepada kita, sehingga pesan ini harus kita jalani saat ini. Syariat ini harus kita jalani, ya. Karena lagi-lagi yang beliau sampaikan ini benar, karena juga beliau menyampaikan dari dalil-dalil yang sahih. Mari teman-teman, kita berdoa pada Allah, semoga NU yang sudah hampir usianya 1 abad, ya 100 tahun, ini kembali seperti NU yang kita rindukan bersama, yang pernah dibawa oleh ulama-ulama kita terdahulu, kiai-kiai terdahulu, yakni Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Wahab Kasbullah dan teman-teman yang lainnya. Insyaallah Allah jaga kita, Allah lindungi kita, mampu menjalankan syariat ini, apalagi NU hadir sebagai solusi bagi umat untuk menerapkan tauhid la ilaha illallah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.